warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin sallallahu wa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, menurut Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai saya mohon doanya dulu untuk bibi dari istri yang sedang sakit dan apa namanya udah agak sensitif ini. Untuk kesembuhan bibi saya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan kembali, dipulihkan sedia kala dan kembali beraktivitas ibadah dan bermuamalah seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shfiha shifaan ajilan, Allahumma shfiha shifaan ajilan, Allahumma shfiha shifaan ajilan. Wa ala hadiniyatul thayyibah natawassalu bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, hadis ketiga. Hadis pertamanya dianggap sudah karena membahas tentang niat. Hadis kedua ini riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Dari sahabat mulia Abu Hurairah, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada fisik kalian, wala ila suwarikum, juga tidak melihat penampilan kalian, wajah kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat hati kalian. Jadi ini hadis menguatkan ya hadis sebelumnya tentang niat. Jadi Allah itu yang dilihat tuh hatinya, bukan tampilannya, bukan gagayaannya, bukan citraannya. Jadi Allah tidak melihat pencitraan seseorang, tidak melihat penampilan seseorang, tidak melihat postur, tidak melihat bentuk rupa sama sekali. Tetapi Allah adalah melihat hati kalian, hati kita. Jadi yang namanya riya, sum'ah dan ujub itu meskipun tampilan luarnya itu keren, tetapi yang Allah lihat itu adalah hatinya. Maka selama hati kita bersih, selama hati kita ikhlas, selama hati kita murni kepada Allah Ta'ala, maka penampilan itu sama sekali tidak ada kelebihan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terpesona ketika melihat penampilan orang lain. Zaman sekarang tuh asal melihat penampilan ustaz, kiai, kemudian ajengan, apalagi habib mungkin penampilannya. Padahal tidak semua Arab itu habib. Di kita mah asal mancung, galing, terus di habib itu. Ya, di kita itu begitu. Datang orang Arab mau ke puncak, di habib-habib. Padahal tidak semua orang Arab. Bahkan sedikit habib itu dibanding orang Arab yang kebanyakan gitu kan. Jadi seseorang janganlah tertipu dengan penampilan, pesona seseorang.
Bahkan orang munafik penampilannya lebih keren daripada orang yang biasa. Tadi surat ini dibaca. Gimana ayatnya? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Orang munafik itu kalau kamu melihat fisiknya, postur dan rupanya, wah tuh menakjubkan. Tu'jibuka, menakjubkan. Ajsamuhum, penampilan mereka. Dan salahnya banyak orang tertipu dengan penampilan tadi. Pakai sorban, pakai ini, udang-udang, pakai gamis, kemudian cingkrang, kadang-kadang tidak cingkrang juga, bawa itu, bawa tas panjang 1.000 biji dan muir teh. Ketipu. Banyak orang ketipu dengan penampilan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika kau melihat mereka, kau tertipu kau takjub dengan penampilannya. Begitu juga politisi yang berniat mengabdi, melayani rakyat, itu penampilannya luar biasa. Kita tertipu dengan penampilannya. Ada juga dengan pencitraannya. Ayo nu asup kawahangan, ayo nu asup mana, gorong-gorong, ayo nu ngabagikeun beas ka di jalanan, dan miskin segala rupa. Tapi kadang-kadang kita tertipu dengan penampilan seperti itu, ya, dan lupa melihat kedalaman isinya, apa yang mereka atau apa yang diniatkan dalam hatinya. Dan itu bakal diketahui setelah kita berinteraksi. Gening hati nama gini, gening isi hatinya mau kok begini dalamnya. Ternyata kita tertipu dengan penampilan. Jadi ini hadis menjadi pedoman kita, jangan tertipu dengan penampilan karena Allah tidak pernah melihat penampilan. Dan jangan sibuk dengan pencitraan penampilan karena Allah tidak pernah memperhitungkan postur ataupun rupa bentuk dan penampilan pencitraan kita sebagai perhatian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita carikan perhatian Allah, bukan perhatian manusia. Baik, hadis berikutnya dari Bukhari dan Muslim, ini hadis Bukhari Muslim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi ma yarwi an rabbih azza wa jalla innallaha katabal hasanat was sayyi'at summa bayyana dzalika fi kitabihi faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahu Allah innahu hasanah kamilah wa in hamma biha fa'amilha kataballahu innahu asyras hasanat ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah. Ini pernah dibahas ya. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu innahu hasanah kamilah wa in huwa hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan aw mahaha wa la yahliku 'ala Allah illa halik. Jadi orang itu kalau sudah meniatkan kebaikan, itu Allah catat 1 pahala. Lalu kalau dikerjakan kebaikan itu Allah lipat gandakan 10 sampai 700 bahkan lebih. Sebaliknya kalau orang sudah meniatkan keburukan itu belum dicatat apa-apa, tapi kalau sudah dikerjakan itu sudah dicatat. Nah, bagaimana kita tahu suatu keinginan itu sudah menjadi niat atau belum, sehingga dia dicatat pahala atau dicatat dosa? Nah, kata para ulama, tingkatan niat itu ada 5. Ya, niat itu punya 5 tingkatan. Sampai jadi bulat niat, sampai jadi ham, sampai jadi niat yang dihitung pahala atau dosanya itu 5 tingkatan. 3 tingkatan belum dihitung dosa pahala, 2 tingkatan sudah dihitung dosa pahala. Niat itu. Kenapa niat bisa berpahala bisa berdosa? Karena niat itu adalah perbuatan hati. Makanya ada dosa ada pahalanya. Niat itu perbuatan hati, ada dosa ada pahalanya. Sebagaimana kita sholat perbuatan fisik, puasa perbuatan fisik, zikir perbuatan fisik lisan ya. Maka niat itu perbuatan hati. Untuk itu niat ada pahalanya. Niat ada dosanya. Niat itu ada dosanya. Niat juga ada pahalanya. Contoh niat yang ada dosanya apa? Orang mau mencuri, mau ngabegal, terus mau bedong atau terus mau kunci teh. Tiba-tiba pas mau ngabegal, mau maling atau mau nyuri, orangnya lagi waspada, lagi masih bangun atau motornya ditungguin.
Nah, kalau yang sudah begitu mah itu sudah dicatat dosa niat kayak gitu. Niat yang sudah jadi niat itu jadi dosa walaupun tidak dikerjakan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah orang yang kalau sudah niat buka puasa, dia sudah dihitung dosa dan batal puasanya. Meskipun tidak batal akhirnya. Contoh bulan puasa, kita tuh sudah ada niat buka wae pas kakaratak dina lemari teu aya naon teruskeun puasana enggak bisa, batal itu. Itu batal puasanya kalau sudah jadi niat. Kayak jam 10 ngegoreng sangu bulan puasa, itu batal puasanya. Batal puasanya. Bi ijma'il ulama, dengan pendapat ijma' jumhur ulama. Orang yang sudah meniatkan batal puasa, batal puasanya. Meskipun setelah itu nyari segala macam endog CF, Indomie juga teu aya, BHCF, puasa we teruskeun gitu. Itu tidak sah puasa, batal, diqadha di hari lain. Ada dosanya? Tentu ada dosanya. Itu kalau sudah niat. Tadi niat maling nggak jadi, udah ngintip di rumah orang itu. Kapan ini si tuan rumahnya tidur? Enggak tidur, nggak jadi maling misalnya. Atau kasarean, ngabegal, ngagarong kasarean misalnya. Tunduh. Itu kena dosanya karena sudah jadi niat. Nah, apa yang belum dihitung niat? Yang belum dihitung niat itu ada tingkatan-tingkatannya. Niat itu punya 5 tingkatan. Yang pertama disebutnya hajis. Hajis itu gerentes. Belum dihitung dosa pahalanya. Yang kedua khotir. Khotir itu lintasan pikiran. Belum dihitung dosa pahala. Khotir namanya, lintasan. Makanya ada saya khawatir. Itu dari bahasa Arab. Khotir, khawatir. Saya khawatir, saya ada lintasan pikiran. Kalau kita duduk bermajelis suka ada muhasabah, barangkali ada yang punya khawatir silakan. Barangkali ada yang punya lintasan pikiran mengenai tadabbur ayat ini silakan. Itu namanya khawatir. Jamak dari khatir. Apa itu khatir? Lintasan pikiran. Belum dihitung nih dosa pahalanya. Yang ketiga hadisun nafsi. Hadisun nafsi itu sudah jadi ungkapan hati atau sudah jadi ungkapan jiwa. Ini juga belum dihitung. Hadisun nafs sudah ada di dalam hati itu hadisun nafs, bahasa hati. Nah, 3 tingkatan ini belum dihitung pahala dosanya. Yang keempat tingkatannya itu namanya alhammu. Ham itu keinginan. Nah, kalau sudah jadi keinginan, inilah kata para ulama wilayah dosa dan pahala sudah dihitung. Sudah ham gitu. Sudah ham mau mencuri, sudah ham mau buka puasa, sudah ham mau tahajud, sudah ham mau sholat witir, sudah ham mau sedekah, itu sudah dihitung pahalanya. Lalu dari ham naik menjadi niat. Nah, niat juga termasuk wilayah yang dihitung pahala atau dosanya. Makanya di sini bahasanya hamma bukan nawa. Kalau niat itu sudah bulat, kebaikan dihitung. Jadi 3 tingkatan pertama dengan 2 tingkatan terakhir beda itu kualitasnya. Kalau hajis, khatir, hadisun nafsi belum dihitung itu konsekuensi dari niatnya itu. Karena niat perbuatan hati, jadi ada konsekuensinya, ada pahala dan dosanya. Lalu yang kedua ham dan niat itu baru dihitung dosa dan pahalanya. Jadi kalau kita meniatkan kebaikan, itu Allah sudah kasih satu kebaikan, satu pahala. Dan kalau kita kerjakan, maka Allah lipat gandakan sab'imi'ati 700 pahala ila ad'afin kasirah, atau bahkan lebih. Jadi kalau sore hari tadi kita niat tahajud, lalu tahajud, itu pahala tahajud kita 700 kali atau lebih, tergantung keikhlasannya. Luar biasa ya. Jadi banyak-banyaklah niatin kebaikan. Niatin kebaikan itu enggak ada salahnya. Dan tidak capek meniatkan kebaikan itu, kan perbuatan hati. Saya berniat siang hari nanti mau duha. Kalau terlaksana alhamdulillah dapat 700 atau lebih. Kalau tidak terlaksana ya 1 lumayan kan. Daripada enggak niat sama sekali, enggak dapat apa-apa. Maka kata para ulama, jadilah
saudagar niat. Kun tajiron nawaya, jadilah saudagar niat. Jika tukang sayur namun jualan namun candak sadaya. Wortel aya, kentang, cabai keriting, cabai we tilu macam, cabai beureum, cabai hejo, cabai domba, cabai garing, ulas cabai garing tanah itu. Segala rupa, wortel, terong, berbagai macam varian dan lain sebagainya. Maka jadilah kita saudagar niat. Kemana-mana niatnya banyak. Ke masjid ini niatnya bisa 10 ini. Berangkat ke masjid niatnya 10. Sholat subuh, itikaf, thalabul ilmi, silaturahim, memberikan senyum pada saudara, mungkin bersedekah juga bawa dan lain sebagainya. Bisa 10 niatnya. Datang kita ke masjid 10 kali 700, seberapa? 7.000 pahala. Lamun bade dietang-etang. Supaya kan bangsa urang zaman sekarang kan anak-anak kudu dihitung. Saya ke masjid 700 sih menangnya. Namun ke masjid kurang 700 ke masjid gitu. Silakan. Karena ini juga hitungan dari Rasulullah SAW. Artinya yang kita kejar itu adalah hitungan Rasulullah, hitungan akhirat, bukan hitungan duniawi. Maka tidak heran kalau ada orang bersedekah 1.000 itu dibalas oleh Allah 700.000, karena 700 kali lipat kan, atau lebih. Ya, orang yang sedekah 500 dikali. Bahkan konsep sedekah itu kemarin sudah kita pelajari. Sedekah itu tidak banyak. Kamu punya korma, sebelah kamu makan, sebelah kamu kasihkan. Itu konsep sedekah begitu. Ittaqin nar. Hindarilah neraka. Jagalah dirimu dari neraka meskipun dengan separuh biji kurma. Bijinya bisa kita sedekahkan ke tanah, tanamkan jadi bibit sugan jadi duka di orang. Kalau Pak Haji mungkin jadi karena ada ilmunya itu. Di keumula atau gimana gitu ya. Kalau saya mengawurkan biji korma di depan markas itu nggak ada itu, dicecep-cecepkan di poe tak itu. Nanti itu ada ilmunya. Jadi kita punya satu korma, separuh kita makan, separuh kita sedekahkan, bijinya kita sedekahkan ke ini, ke alam lah begitu istilahnya, biar tumbuh jadi tanaman. Yang mudah diharapkan dia menjadi tanaman yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan korma itu sendiri Rasul sebutkan masalul muslim masalu kannakhal. Seorang mukmin itu seperti pohon kurma, akarnya menghunjam, batangnya menjulang, buahnya bermanfaat. Akan menghunjam, akidahnya kuat, imannya menghunjam, kuat, tidak tergoyahkan oleh kemusyrikan dan kemunafikan. Batangnya menjulang, ibadahnya tinggi, ibadahnya luhur, ibadahnya kuat, kokoh dengan ilmu, dengan sunnah. Lalu buahnya itu bermanfaat bagi banyak orang. Akhlak, buah itu akhlak. Allah mengibaratkan itu di dalam surat Ibrahim. Kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahini bi'idni rabbiha. Akarnya menghunjam ke bumi, batangnya menjulang ke atas, lalu buahnya bermanfaat bagi banyak orang. Itu muslim ideal menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengibaratkan orang beriman itu seperti pohon kurma. Di dalam hadis lain nakhlahnya nggak pakai kho tapi hak, nahlah. Itu juga artinya luar biasa. Perumpamaan orang muslim seperti lebah. Nahlah kan lebah. Kalau nahlah kayak kho itu korma. Kalau pakai hak nahlah itu lebah. Dan itu artinya juga bagus. Perumpamaan orang muslim adalah seperti lebah. Dia hanya makan yang baik, halalan thayyiban. Dia hanya mengeluarkan yang baik, madu untuk kesehatan. Dan dia kalau nencelek dimanapun tidak merusak tempat yang dia tecelek itu. Celek dina kembang randu, marandu mah eta. Awu kita itu mah bienten ya. Kembang randu mah kueh teman beda. Celek dina duren tidak merusak duren itu, diambil sari patinya. Kecuali duren asam mungkin. Celek dina naon teh bunga apa gitu ya, nektarnya itu. Celek dina itu luar biasa lebah itu. Hanya memakan dan meminum yang baik, baik halal thayyiban secara sifatnya, cara mencarinya, memperolehnya, atau halal thayyiban dari zatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya membuang yang baik, yaitu madunya. Yang ketiga tadi memberi manfaat, tidak merusak lingkungan yang dia ada di situ. Dan juga membantu penyerbukan. Betul Mas ya? Lebah itu bantu penyerbukan kan? Penyerbukan. Jadi dari serbuk sari itu ditempelkan ke putik sari. Jadi penyerbukan.
itulah lebah, mentransfer dan menghantarkan kebaikan kepada siapapun. Dua-duanya mau nahlah itu perumpamaan yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Jadi banyak-banyaklah kita banyak niat ke masjid, niatnya 10 dapat 10 kali lipat. Mau touring niatnya juga harus 10, silaturahim, niatkan badan, niatkan mata, lihat hijau-hijau, tafakur fi zatillah, tafakur fi khalqillah, tafakur fil alam, fil kaun, ya, dan lain sebagainya. Itu jadi banyak nanti pahalanya. Kalau bernazar? Bernazar itu niat, tapi Rasul tidak menganjurkan nazar. Nazar itu adalah perbuatan orang bakhil. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang suka nazar itu orang bakhil. Jadi baru mau melakukan sesuatu, baru memberikan sesuatu kalau bernazar. Kalau ada yang dia capai baru bernazar dan dia baru memberi, itu orang bakhil. Kata Nabi, nazar tidak dilakukan kecuali orang bakhil. Tidak dianjurkan sama sekali nazar itu. Tapi kalau kita memang melakukannya, ya wajib dipenuhi. Kalau tidak, kifarati dengan puasa 3 hari. Janji atau nazar atau sumpah itu namanya dalam fikih disebut babul aimani wan nuzur. Nazar-nazar dan janji-janji itu kalau tidak ditepati harus dikifarat dengan 3 hari puasa atau memberi makan 10 fakir miskin. Maka bapak-bapak nusuk ngajanjian ke istri tidak dicumponan wayahna puasa 3 poe tah. Setiap janjinya itu, nazarnya itu atau janjinya. Kalau tidak 10 porsi makan orang miskin. Kali berapa janji? Dan ada orang yang janji politiknya 60 tapi tidak terpenuhi. Kalikan saja 60 kali 3 hari berarti harus puasa 180 hari sebagai kifarat penebus dari sumpah janji. Janjinya kepada 270 juta. Ya. Bukan kepada satu orang. Jadi puasa 180 hari atau kalau tidak ya kasih makan 60 kali 10 porsi. Jadi berapa? 600 porsi fakir miskin. Puasa memal kuateun misalkan ya udah dengan kita pun biasa tuh suka janji begitu. Kita suka bikin janji ke anak, janji ke istri. Makanya kalau ke istri ke anak jangan janji sifatnya. Tapi apa? Tapi semacam apa ya? Ini mudah-mudahan. Insya Allah nanti kalau ada rezeki kita main ke Jogja. Insya Allah ada rezeki kita beli anu. Insya Allah kalau ada rezeki kita beli. Insya Allah kalau ada rezeki papa beliin anu. Nah itu. Insya Allah kalau ada rezeki. Bahasanya begitu. Tapi kalau menjanjikan, bapak janji nah pokoknya nanti kamu kelas 6 akan ini. Tidak terlaksana misalkan. Anaknya juga nagih, bukan hanya anak, Allah juga nagih itu. Al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Janji adalah hutang, al-wa'du dainun. Maka menebusnya ada dalam Islam. Mekanismenya apa itu? Kifaratul yamin. Menebus janji. Dengan apa? Dengan puasa 3 hari. Jadi nazar itu lebih pada janji. Nazar itu lebih kepada janji. Nazar itu janji yang diperkuat dengan andaikan. Nazar itu bedanya, andaikan. Makanya kalau ada andaikan berarti bersyarat. Kalau bersyarat berarti itu orang miskin, orang bakhil. Kalau saya lulus, saya sedekah kambing, itu kan berarti kalau nggak lulus nggak sedekah. Iya. Bakhil kata Nabi, nazar hanya dilakukan oleh orang bakhil. Orang dermawan nggak perlu nazar untuk bersedekah. Kalau saya naik kelas 5, saya akan itu nazar. Kalau jagoan saya menang ini pilkada, saya akan menraktir orang 1 RT misalnya. Ya kalau ada rezekinya menaktirkan, takdir aja 1 RT. Tidak usah dengan syarat kalau jagoanku menang kan gitu. Nah jadi kata Rasul, nazar itu hanya dilakukan oleh orang bakhil. Maka kalau bisa sih jangan bernazar. Kalau bisa jangan bernazar. Nazar itu ada bagi orang yang keceplosan mengucapkan nazar. Bukan untuk orang menciptakan nazar-nazar baru, bukan.
Nazar itu ada bagi orang yang keceplosan bilang nazar. Maka kita tidak didapati dalam sejarah orang bernazar di masa sahabat, masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, jarang kita dengar, bahkan enggak pernah orang ulama apa gitu, a'immah atau ulama atau fuqaha menyatakan nazar, enggak pernah. Abu Bakar radhiyallahu taala Abu Bakar Siddiq pernah bersumpah, tapi bukan nazar. Bersumpah begini. Beliau itu punya semacam santunan lah, punya orang yang disantuni. Saya lupa namanya. Orang ini ternyata ikut-ikutan kemakan fitnahnya orang munafik dan orang Yahudi, menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berbuat mesum dengan Sofwan bin Mu'attal ketika kembali dari perang Bani Mustalik. Kan Aisyah tuh tertinggal, tuh terlambat karena kalungnya ketinggalan, dia mencari. Ternyata rombongan berangkat, disangkanya di atas saung untanya itu ada istri Rasul, ternyata tidak ada, tidak ke bawah. Tiba-tiba Aisyah ketika mencari kalungnya tidak ketemu, akhirnya nyender di sebuah pohon, kan begitu. Ini Al-Quran jelas menceritakan kisah ini. Kemudian Sofwan bin Mu'attal yang tugasnya sapu jagat dari belakang kan menyisir, ini seperti ada gundukan hitam dekat pohon. Pas didekati, siapa Anda? Saya Aisyah, istri Rasul. Morejat, kaget gitu. Dan setelah itu Aisyah dipersilakan untuk menaiki untanya Sofwan bin Mu'attal sampai ke Madinah. Sofwan nuntun dari depan sampai ke Madinah. Di Madinah ada orang munafik, ada orang Yahudi. Disorot ke kamera, framing diambil. Framing itu kan lamun diharap seperti orang namanya juga orang nganter ya, orang nuntun onta gitu. Dibuatlah narasi bahwa Aisyah berbuat keji dengan Sofwan. Itu Madinah geger sebulan, eta gegerna. Viral sebulan. Sampai Aisyah itu menangis, air matanya habis dan ada guratan bekas nangisnya di pipinya itu. Kali itu dia minta pembebasan, minta pensucian diri beliau, tidak ada yang punya. Bahkan Rasul pun diam sebulan. Rumah kenabian itu goncang. Karena orang munafik, orang Yahudi begitu gencar memberitakan, framing berita ini. Jadi kan framing mah fakta tapi dipelintirkan gitu. Framing itu fakta tapi dipelintirkan. Ada orang lagi kunjungan, dipoto, seolah-olah kita mendukung itu gitu. Padahal tidak. Saya ngisi pengajian di sebuah tempat, di framing, dipoto. Ada narasi Ustaz Nasrullah mendukung PTI, misalkan ABCD gitu. Model gitu framing itu. Padahal kita di situ diundang pengajian, mau ngisi gitu. Yang undang pengajian siapapun disampaikan kan pengajiannya. Nah, Aisyah itu di framing seperti itu. Sebulan nyari perlindungan ke bapaknya Abu Bakar Siddiq. Ayah, lindungi saya, bersihkan nama saya. Abu Bakar, jangankan saya, Rasul aja diam. Ulama saya, jangankan bapak, Rasul aja diam. Sebulan itu. Sampai akhirnya turun ayat bahwa Aisyah bersih, suci. Dan pembersihan pensucian itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul umumkan bahwa Aisyah suci, bersih, dan sama sekali tidak seperti yang dituduhkan oleh orang munafik dan orang Yahudi. Dan siapa saja yang terlibat menuduh, mengobrolkan, dan memviralkan kejadian ini di qazab, cambuk 70 kali. Itu namanya qazab. Qazab itu adalah pidana nuduh orang berbuat yang tidak baik dalam hal kehormatan. Ya, nuduhna maling rambutan mah teu di qazab. Nuduhna mau buah, tapi kalau nuduh kehormatan cambuk 70 kali. Di antara orang yang nuduh itu ada orang yang disantuni oleh Abu Bakar Siddiq tadi yang kita ceritakan di awal. Abu Bakar sampai bersumpah, demi Allah moal dinafkahan deui eta budak. Moal dibere beas deui, moal dibere dahar deui pokona. Sumpah dia demi Allah. Nah, turunlah ayat menegur melalui Rasulullah SAW bahwa orang itu kalau biasa berbuat baik ya jangan membatalkan kebaikannya hanya karena ada sebab tertentu.
Jadi maksudnya setelah orang tersebut, saya lupa namanya, menjalankan hukumannya, istighfar, taubatan nasuha, kemudian menjalankan hukumannya, ya, dicambuk, maka nafkah itu mesti berjalan lagi. Abu Bakar pun istighfar dan kemudian kembali memberi nafkah si anak tersebut, si orang tersebut, dan mengkifarati dengan 3 hari puasa, ya, karena telah bersumpah seperti itu. Aku bersumpah tidak akan lagi memberi anak ini santunan. Jadi kalau kita sudah ada yang pernah sumpah mau sedekah di masjid, saya misalkan gitu, karena ada pundung ke masjid misalkan, nah, itu tebuslah dengan kifarat, karena khawatir itu suatu keburukan. Jangan menghentikan kebaikan hanya karena orangnya itu ABCD dan sebagainya. Selama dia baik, kalaupun salah dia taubatan nasuha dan lain sebagainya, itu kembali kebaikan itu diberikan kepadanya. Kemudian setelah itu Aisyah dibilang oleh para sahabat, ya Aisyah, hatur nuhun tuh ke Rasul, kamu terima kasih dong sama Rasul, karena sudah membebaskan kamu dari tuduhan. Kata Aisyah, tidak ada yang bebaskan saya kecuali Allah. Saya hanya berterima kasih sama Allah. Gitu. Emosi wanita biasa. Suami saya Rasulullah pun tidak bebasin saya, tidak nolong saya. Sebulan saya dibiarkan. Pokoknya saya mau hatur nuhun kasasa iwal ke Allah gitu. Padahal Rasul itu diam bukan membiarkan, tapi nunggu wahyu. Rasul diam itu nunggu wahyu. Karena tetap yang namanya prosedur, ada tuduhan kan, ada klaim, di sana tidak ada bukti, di sini klaim sudah beredar, ya Rasul nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Penetapannya bagaimana? Sampai oleh sahabat itu, kamu terima kasih sama Rasul? Nggak mau saya. Saya hanya terima kasih pada Allah. Saya tidak mau terima kasih sama suami saya. Nyebutnya gitu. Wanita kalau sudah itu siapapun dilabrak. Ada kisah Umar bin Khattab kan, kita pernah cerita. Istri-istri Nabi itu datang ke Nabi berdemo. Ngabring. Apa yang mereka minta? Ingin seperti wanita yang lain. Fashion kon sepeda tuh ya kan. Fashion kon segala rupa lah. Fashion ke mobil sewa. Ternyata bahwasanya itu Nabi. Mungkin luput ya, wanita perasaan lebih utama. Umar melihat, wah semua beres ini. Sampai Umar itu menjadi penyebab turunnya ayat ini dalam surat At-Tahrim. Asa rabbukum ayyubdilahu azwajan khairum minkunna muslimatin thayyibatin abidatin saihatin sayyibatin, dan akhir ayat. Kata Umar, wahai para istri Nabi, kalau kalian terus begini, Allah akan gantikan kalian dengan para wanita yang sifatnya ABCD, qanitatin thayyibatin saihatin, dan seterusnya, muslimat, qanitat dan seterusnya. Soleh, muslimah, baik, ideal, pokoknya taat beribadah, ada yang jandanya, ada yang perawannya. Akhirnya para istri itu takut, wah Allah sudah mengancam ini kalau kita begini ke nabinya, Allah akan gantikan istri Nabi semuanya dengan yang baru. Dan istri masih ada begitu. Terjadi. Rodina ya, rodina. Kami ridho. Nah maka ayat itu turun sebab nuzulnya karena sikap Umar. Umar tidak rela melihat Nabi oleh para istrinya digituin, nggak bisa. Kalau kalian begini dicerai kabeh, perintah Allah dicerai kabeh, diganti kudu halus, lebih halus maksudnya, yang lebih bagus, lebih taat, lebih ideal. Takut. Nah dari ayat ini kita bisa mengambil inspirasi, wanita itu takutnya begitu. Apa itu? Kok juga mau suaranya ya? Jangan-jangan itu main congkok buatnya. Itu ya. Nah, wa in huwa hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan aw mahaha wa la yahliku 'ala Allahi illa halikun. Kalau kita meniatkan keburukan, maka itu tidak akan dicatat sebelum dilakukan.
Bahkan kalaupun dilakukan itu bisa jadi Allah maha menghapusnya kalau kita bertaubat. Apa taubatnya? Istighfar. Iblis tuh pernah bersumpah. Iblis pernah bersumpah. Ya kabar di pusat iblis ya. Kabar di pusatnya iblis. Wa izzatika wa jalalika ya Rabbi, demi keagunganmu, demi keperkasaanmu ya Allah. Iblis saja bersumpah dengan nama Allah. Namanya orang bersumpah dengan gondok sambar geledek, mampus dah gua. Iblis saja bersumpahnya dengan Allah. Wa izzatika wa jalalika, aku akan sesatkan anak Adam sesesat-sesatnya. Kugiring mereka diajak ke neraka sampai hari kiamat. Itu sumpah iblis. Dengan nama Allah itu sumpahnya. Lalu Allah menimpali yang dengan jawaban Allah ini iblis sudah mati langkah itu. Allah bersumpah dengan dirinya, wa izzati wa jalali, demi keperkasaan dan keagunganku, aku akan ampuni mereka. Jadi iblis bersumpah mau menyesatkan, Allah bersumpah mau mengampuni. Madama istighfaro, selama mereka mau istighfar. Selama mereka mau istighfar. Maka kata Umar, istighfar itu kunci langit. Di dalam suratmu ayat 9 sampai 10 jelas sekali istighfar itu kunci langit. Dengan istighfar, faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Banyak istighfar. Allah Maha Pengampun. Kalau kamu bilang istighfar, satu, yursilis sama alaikum midrah, akan diberikan hujan yang rahmat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, diberikan anak keturunan dan harta benda. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum nahar, Allah alirkan sungai-sungai yang baik dan kebun-kebun ditumbuhkan. Jadi kalau kita banyak istighfar, anak keturunan dikasih, kemudian harta benda dicukupkan, hujannya baik, pohon-pohon ditumbuhkan, subur pertanian perkebunan yang dimiliki itu, sungai pun mengalir dengan baik. Jadi kalau negeri ini mau berkah, banyakin istighfar. Kunci langit. Datang beberapa orang kepada Imam Ahmad, dalam riwayat lain Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Tuan, saya ini sakit udah lama ini, pengen sembuh. Tuan, saya ini dari kampung anu Paceklik sudah lama tidak turun hujan. Tuan, saya ini tidak punya bekal, tidak punya uang gitu. Gimana solusinya? Ketiga orang itu beliau mengatakan, banyakin istighfar. Kamu juga banyakin istighfar. Kamu juga banyakin istighfar. Setelah beberapa bulan orang itu datang lagi dan seluruh permasalahannya telah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dibereskan. Istighfarnya istiqomah. Ada lagi hadis yang menjadi hiburan buat kita. Di dalam hadis disebutkan bahwa ada orang yang berbuat dosa, kemudian dia istighfar dan berjanji, ya Allah, saya telah berbuat dosa, mengakui, kemudian saya minta ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulang lagi. Nah hari peke setelah itu ngulang deui dosanya. Ya Allah, ieu mah tos moal deui, hampura abdi punten. Nabi mengaku salah dan maafkan aku, tidak akan ulang lagi. Dertengok ngaku lagi. Sampai ketiga kali kata Allah Ta'ala, aku punya hamba yang meyakini dan mengimani bahwa aku Maha Pengasih dan Penyayang dan memberikan ampunan pada saya. Setelah ini mah liaf al-mayasa, Gus peku mah maneh. Setelah istighfar. Jadi dosa sekali istighfar janji, dosa sekali lagi istighfar janji, dosa ketiga kali istighfar janji, sampai Allah itu di dalam hadis itu tersenyum. Sampai Allah tersenyum melihat kelakuan hamba tersebut. Hambaku, dia mengimani bahwa aku Maha memberi kasih, memberi ampunan, sehingga aku dengan itu, dengan yakinnya dia bahwa aku Maha Pengampun, aku maafkan dia. Liaf al-mayasa ispeku mamaneh lagi. Karena lucu, karena membuat geli gitu. Sampai 3 kali janji, tapi syaratnya tadi selama mau istighfar. Selama mau istighfar. Dosa-dosa kecil tentunya. Kalau dosa besar itu solusinya taubatan nasuha, dan rukunnya ada 3. Yang pertama menyesal, tidak mengulangi lagi janji. Yang kedua adalah
meminta ampun, yang ketiga meninggalkan perbuatan tersebut. Dan kalau hubungannya dengan manusia, maka mengembalikan hak yang telah dia ambil tersebut. Itu Allah bisa menghapus, yang dimaksud Allah bisa menghapus dosa seseorang yang sudah diniatkan. Benarkah ketika pandemi COVID-19 kita baiknya banyak beristighfar? Pada situasi apapun kita harus banyak istighfar. Karena manusia mah kumaha we kondisinya pikarunyaeun pi hampuraeun. Manusia mah kumaha kondisinya hampuraeun, betul. Mau kaya dengan kekayaannya hampuraeun, ya pasti ada masalah dia juga. Miskin ku miskin hampuraeun, lebih parah lagi. Sakitnya, sembuh, sehatnya. Bahkan orang yang jago-jago ringkas, berkuasa dan punya harta, tapi karuniaan manusia tetap. Hampuraeun karunia manusia itu. Maka karena itu harus banyak istighfar. Tidak ada manusia yang tidak karuniaan. Tidak ada manusia yang tidak dibelas kasihani. Manusia penuh dengan harus belas kasihan. Apapun kondisinya. Maka dengan itu kita banyak beristighfar karena kita adalah makhluk yang perlu dikasihani. Manusia itu adalah makhluk yang perlu dan banyak dikasihani. Karena tidak lepas dari dosa. Jadi harus dikasihani. Itu hadis yang kedua, yang ketiga. Hadis pertama hadis inna malam niat, hadis kedua adalah tentang Allah tidak melihat kepada jasad fisik kalian tapi ke hati kalian. Yang ketiga tentang orang yang berniat keburukan dan kebaikan. Lalu hadis yang terakhir masih ada waktu. Habis ya, udah kalau habis mungkin 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi. Nah, pas bisa. Allah ta'ala bisawab wa taufiqun ila billah hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu waliyut taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.